Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memudahkan kita sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang kita pelajari dan dimudahkan di dalam mengamalkannya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan coba untuk menyinggung dosa-dosa yang dianggap biasa. Bab ini, kalau kita masuk di bab dosa, sebenarnya banyak hal yang perlu antum ketahui, ikhwatal iman. Kenapa? Karena seringkali dosa ini kita anggap kayak tidak mengapa, ya. Padahal bab dosa ini di antara banyak para ulama yang mengungkapkannya seperti Hasan Al-Basri, bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Jauzi sendiri, rata-rata mereka mengungkapkan bahwa ketika kita melakukan dosa itu efeknya bisa jadi enggak kita rasakan sekarang. Tetapi banyak mereka mengungkapkan bahwa efek dosa itu seringkali kita rasakan setelah 20-30 tahun melakukan dosa itu. Makanya mereka juga ini sebagai pengingat bagi kita ketika kita ada masalah dalam hidup kita. Masalah rezeki, masalah kesehatan, lalu juga masalah keluarga kita sendiri. Seringkali kita bingung, kenapa kok saya menghadapi seperti ini. Selalu kita berkata kenapa kok dalam masalah hidup kita. Dan kita itu seringkali sekali lagi enggak sadar, bisa jadi itu efek dosa kita yang dulu pernah kita lakukan, yang kita sendiri itu udah lupa tentang dosa itu. Dan yang paling bahaya dan rawannya itu adalah kita udah menganggap itu bukan dosa lagi. Kita menganggap karena banyak masyarakat, kan banyak orang yang melakukan seperti itu, kita udah enggak menganggap dia sebagai sebuah dosa. Makanya jamaah sekalian, sebenarnya ini bab luas ngupas ini. Belum nanti kita harus tahu kaedah-kaedah dosa. Kapan dosa itu dikatakan besar? Kapan dosa kecil itu menjadi besar? Nah, yang paling rawan ini adalah dosa kecil jadi besar. Belum nanti berbicara di permasalahan taubatnya. Itu. Dan ketika kita tidak mengerti ini jamaah sekalian, hal penting jamaah ingat di bab dosa adalah hati-hati meremehkannya. Itu kan cuma dosa kecil. Justru ini kalimat paling rawan jemaah sekalian. Nah, di antara Anda sebelum menyingkungkan ini, karena maaf ini kalau nyingkung bab dosa ini nggak akan, kalau sekali dua nggak bisa. Itu. Kalau ngupas dosa besar aja itu antum paling tidak bisa ketemu itu paling tidak 30-40 kali pertemuan. Kalau di bab dosa. Iya. Apalagi kalau udah masuk kaedah-kaedah memahami dosa. Dan yang paling rawan ini ya mas sekalian adalah dosa besar yang dianggap biasa. Ini yang paling rawan nih. Udah ini dosa besar. Kalau dosa kecil kita masih ada sarana taubatnya, lebih gampang. Tapi yang paling rawan adalah dosa besar yang kita anggap biasa. Anda lebih singgungkan dulu nanti dosa besar yang kita anggap biasa ini dibanding dosa kecilnya. Karena sekali lagi ini nggak bisa pertemuan sekali dua. Ketika antum kalau udah ngupas di bab dosa, belum nanti kita berbicara kaedah-kaedah dosa itu. Ya, kapan jadi besar, kapan jadi kecil.
Lalu gimana pola kita bertaubat menghadapi dosanya? Gimana kalau kita udah tobat kembali gitu loh kan. Ini yang rawan juga. Gitu kan. Nah, maka dari itu hal penting perlu diingat jemaah sekalian. Di dalam Islam bukan hanya melakukan yang dianggap ibadah. Ini perlu Anda ingat. Bukan hanya melakukan yang dianggap ibadah. Misalnya yang kita bentuk lakukan apa? Salat, puasa, zakat, haji, gitu kan. Ini yang kita melakukan, ya. Tapi yang paling sering kita anggap bukan ibadah adalah ketika kita meninggalkan. Ya. Ketika kita meninggalkan sering kali kita nggak anggap ibadah. Dan di antara kaidah penting yang banyak diungkapkan oleh para ulama adalah, nanti ingat baik-baik ini. Kalau kebaikan semua orang senang diajak, ya. Siapa yang nggak mau diajak haji? Siapa yang nggak mau diajak umrah? Siapa yang nggak mau diajak sedekah? Tetapi ketika meninggalkan, kata para ulama, yang bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Coba sekarang maaf nih, di antara salah satu dosa besar, apalagi di zaman kita ini, yang sering kita anggap lumrah biasa adalah masalah riba, jamaah sekalian. Riba, ya. Dan ini dosa, catat satu-satunya kata Imam Malik, satu-satunya dosa yang dianggap, yang diperangi oleh Allah. Dari 74 dosa besar itu adalah hanya riba yang Allah anggap itu diperangi. Ya kan? Hanya dosa riba. Sampai Nabi udah sabdakan kepada kita, akan datang suatu zaman kalian menghindar dari riba, tidak mau kena riba, kena debu riba itu pasti. Coba aja sekarang deh, ibu-ibu, suka belanja online enggak? Woi, suka? Sering pakai apa kalau belanja online? Pakai apa aplikasinya? Hah? Yang terkenal deh si PP itu ya kan? Ya. Ibu-ibu ketika mau beli makanan, lalu di sana tertulis harga asli sekian, lalu tahu-tahu ada diskon sekian, pilih harga asli apa diskon? Woi, tuh, catat baik-baik. Kalau kita udah masukin uang dan punya saldo, lalu ibu pilih yang diskonnya, maka kita makan itu riba. Iya. Kenapa kok? Ingat kaidahnya. Ini baik-baik nih, agar kita ngerti. Ini kalau udah kupas bab riba ini seharian aja nggak cukup nih gitu loh, bab riba doang. Karena sekarang itu begitu banyak riba yang menyentuh kita di sisi kehidupan kita di zaman modern ini. Dan betapa banyak kita tidak tahu. Kenapa Anda singgungkan ini dulu? Karena ini yang paling gede dosanya nih. Ya. Itu. Kalau berbicara di 7 dosa besar, Anda singgungkan dulu 7 dosa besar. Dicatat baik-baik nih 7 dosa besar ya. Karena ini paling besar. Ada dosa besar lebih besar lagi gitu kan. Maka Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan, ya. 7 dosa yang paling membinasakan. Kalau ya Rasulullah wa mahun, sahabat bertanya, dosa apakah itu Rasulullah? Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Lalu apa? Wasihir, sihir. Ya. Sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu la bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak, cara yang benar. Lalu wa aklur riba, memakan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang atau kabur dari ketika peperangan, wa qalbul muhsinatil mu'minatil ghafilat, lalu menuduh wanita baik-baik berzina. Ini hati-hati nanti, terutama para ibu-ibu suami istri seringkali menganggap remeh ucapan-ucapan ini, apalagi para laki-laki, para suami. Ini dulu Anda singgungkan. Ini kalau antum kupas ini di babnya juga banyak nih ini. Nah, Anda lebih baik singgungkan dulu yang sehari-hari deh, yang kita sering bersentuhan dengan riba. Dan seringkali kita menganggap itu enggak apa-apa. Ini yang rawan ini.
Karena ketidakngertian kita. Makanya disinilah pentingnya setiap muslim itu berilmu. Agar terhindar. Karena syarat untuk kita menghindarkan suatu itu berilmu. Jangankan udah itu, ingat jemaah sekalian. Di antara perkara penting itu adalah Allah kasih kita hidayah tentang ilmu itu. Karena tidak setiap orang berilmu itu tahu mau mengamalkannya. Walaupun udah tahu belum tentu. Dan yang paling rawan jemaah sekalian. Maka disinilah pentingnya setiap muslim itu berilmu sebelum bekerja. Ya. Ini agar antum ingat baik-baik perkara riba ini. Seringkali ketika kita bekerja, ibu punya anak bekerja, pernah nggak nanya ini tempat kerjanya halal atau haram? Pernah nanya gitu nggak? Ibu ketika milih suami, pernah nanya ke suaminya kerja di mana, Bu? Belum tentu, yang penting dia udah datang pakai Mercy mewah, pasti untuk coba kan, iya kan? Tapi kita kadang-kadang nggak pernah bertanya ini tempat kerjanya halal atau haram nggak? Yang paling rawan, yang paling banyak terjadi jamaah sekalian adalah kita nggak pernah bertanya tentang tempat bekerja. Yang penting tempat bekerja kita tahu gajinya gede, ya kan? Fasilitas mewah. Lalu setelah itu ternyata setelah kita tahu di sana, setelah belajar itu tempatnya haram, emang gampang meninggalkannya? Sulit, berat. Ana banyak jamaah yang ketemu dengan mereka itu. Yang awalnya itu saya pernah ketemu dengan salah satu jamaah ini sebagai sebuah gambar ya mas sekali. Karena ana ngelihat beliau pakai salah satu nama bank, ana nanya, antum dulu kerja di mana? Lalu beliau cerita, pas datang ke klinik, beliau cerita, Ustadz, ana itu dulu wakil direktur Ustadz. Sebuah bank. Dulu pas wakil direktur, antum gaji berapa? Rata-rata si Ustadz gaji 100 juta, supir dikasih 6, untuk jalan-jalan main-main dengan para direktur-direktur 400 juta sebulan. Setahun 400 juta setahun. Terus? Ya saya tinggalin Ustaz setelah tahu haram. Coba mas sekalian. Sopir 6 tuh dikasih. Ya. Luar biasa. Belum itu kesehariannya, itu belum yang macam-macam fasilitasnya. Wakil direktur. Gitu. Istrinya cuma ingetin aja. Ya kan? Sama beberapa jamaah itu. Sampai kemarin ada salah satu jamaah. Ketika udah, istrinya sering bilang, karena sering talim. Bilangnya apa? Ya, saya sih terima penghasilan ayah itu sih halal, tapi ayahnya yang dosa, gitu nih. Setiap hari bilang gitu. Akhirnya apa? Karena udah sering lalu tanya-tanya, udah tahu haram, ngajuinlah resign. Berkali-kali resign gak dikasih. Akhirnya pas diketahui resign langsung pleng dinaikin, jadi direktur keuangan. Langsung naik tuh, karena beliau orangnya berprestasi. Langsung diangkat menjadi direktur keuangan. Datang lagi ke istri. Mah, pas ketahuan mau keluar diangkat menjadi direktur. Ya itu serah ayah aja, saya mah terima halal tapi ayah yang dosa kayak gitu. Terus gimana katanya? Terserah ayah gitu kan, pokoknya kan udah tahu hukumnya. Akhirnya apa? Terus gimana? Akhirnya dia mengatakan bismillah. Udahlah pilih enggak jadi, keluarlah. Keluar langsung teleponnya teman, dengar lo keluar katanya dari ini ya. Iya gimana? Udah tempat kerja gue aja. Nanti gaji sama dengan dapat di kantor. Aduh, coba. Ana udah banyak ketemu dengan jamaah seperti itu. Ya Allah jamaah sekalian, ini yang paling berat. Apalagi di kita nih. Sekarang, hati-hati jamaah sekalian. Di zaman sekarang ini berbagai macam struktur transaksi yang berbau riba. Kalau standar kan udah tahu haramnya riba ya. Udah difatwain aja emang ngefek? Enggak. Dan catat baik-baik. Anda ketemu dengan beberapa direktur perusahaan yang pernah ngisi di salah satu perusahaan, ketemu langsung dengan direkturnya. Dia bilang apa? Ustadz, kenapa ya? Salah satu penyebab terbesar bank syariah di Indonesia itu kurang berkembang. Tahu? Karena ternyata yang paling gak senang riba itu adalah, yang paling tidak senang syariah itu adalah kaum muslimin yang punya banyak duit. Yang punya banyak duit itu karena kenapa? Kalau antum sekarang, maaf nih kita berbicara fair-fairan di dunia ini. Kalau antum punya uang 1 miliar atau misalnya 10 miliar, itu udah bisa tidur aja, nggak kerja. Benar nggak? Itu per bulan itu dapat. Per bulan itu dapat antum, duduk-duduk aja. Tapi ketika itu banknya syariah, belum tentu.
Sekarang ketika disuruh pilih, lebih baik kredit dari bank syariah apa bank konvensional? Coba pilih. Bu, konvensional apa syariah? Hah? Orang pasti akan lebih pilih konvensional. Kenapa? Karena regulasi yang ada di Indonesia. Antum catat, kalau datang sekali-kali nanya kredit rumah atau mobil di bank syariah, pasti lebih mahal dibanding bank konvensional. Kenapa lebih mahal? Kasusnya itu adalah persyaratan sesuatu itu dikatakan kreditnya. Ingat, kredit bukan haram ya. Kredit itu ada yang halal, ada yang haram. Kapan kreditnya dikatakan halal, kapan kreditnya dikatakan haram? Syaratnya untuk dikatakan kredit itu halal adalah harus kita punya barangnya dulu, baru dikreditkan. Ini perlu diingat nih, ini kaidahnya nih. Punya barang dulu baru dikreditkan. Artinya apa? Yang dikreditkan itu barang. Kalaupun harganya antara yang cash misalnya 100.000, lalu yang non cash kredit harganya 120.000, itu halal. Tetapi lalu apa yang membedakan bank konvensional dan bank syariah? Titik tolaknya itu adalah di akad. Ini pernah ingat baik-baik. Titik tolaknya di akad. Kalau dia syariah itu, maka persyaratan bank syariah itu adalah dia harus beli dulu, baru dikreditkan. Yang terjadi di Indonesia, setiap yang melakukan pola beli dulu baru kreditkan atau jual, pasti akan kena 2 kali pajak. Ya. Tetapi kalau dagang bank konvensional, antum langsung kredit, beli barang langsung dikasih barangnya, itu kenanya pasti sekali pajak. Dan coba aja datang ke dealer, Bu, mau saya beli motor gratis, cash, dilayanin nggak? Pasti dicuekin. Bayangkan kita mau beli cash itu dicuekin loh. Dan selalu dikasih warna-warna itu terbatas. Tetapi ketika Bapak bilang saya mau kredit, layannya senyumnya manis. Kenapa? Kalau semua itu sales-sales itu kalau kita beli cash, itu dia dapat untung cuma paling 200-300 ribu. Ini di motor. Tetapi kalau kita beli kredit, itu dia bisa dapat sampai 2 juta per motor. Kenapa? Karena banyak dia dapat bunganya. Coba aja hitung-hitung, coba. Makanya kalau ketika kita beli cash itu dicuekin. Ini uniknya kita. Nah, ini yang menjadikan kita itu begitu terbiasa dengan riba. Padahal ini dosa besar yang sangat membinasakan juga. Ya kan? Itu. Anda nggak banyak singgung. Ini Anda singgungkan yang tipe-tipe riba aja lah, biar kita terhindar dulu dari satu ini. Karena ini yang paling banyak kita sulit untuk lepas. Lalu di antara model transaksi riba, ibu-ibu terutama nih yang doyan beli emas. Salah satu kaedahnya di dalam transaksi ada namanya asnafur ribawi. Barang-barang yang kalau kita salah transaksi jadi riba. Di antaranya disebutkan adzabu bidzab, emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Itu di antaranya itu. Ya. Kalau beda jenis maka boleh lebih. Tapi kalau yang sebut-sebut tadi ini maka itu haram untuk dilebihin. Contoh, ibu sekarang punya cincin, punya gelang, punya anting yang hilang sebelah. Gitu. Ya, atau cincinnya udah jelek, gitu. Udah jelek, pengen yang baru. Datanglah ke toko emas. Ketika datang ke toko emas, lalu ngeliat-liat emasnya, lalu bilang ke abangnya, biasanya kan yang Cina yang jual emas ya, kok mau jual emas? Dilihatlah emasnya, oh ternyata cincinnya udah jelek, pingin yang baru. Akhirnya kucuk nanya, jadi berapa? Kita ambil gampang lah, harganya 100.000 ya. 100.000. Tahu-tahu pas noleh ibu lihat cincin yang cakep sebelah. Kok ini berapaan? 150.000. Lalu yang terjadi biasanya apa? Nah, nambah kan? Langsung kasih 50. Catat baik-baik, ini transaksi haram, Bu. Ya. Walaupun dengan gram yang sama. Makanya pola transaksi ini transaksi riba. Ya. Lalu bagaimana caranya agar halal? Inilah yang kebanyakan orang nggak mau ribet.
Apa yang harus kita lakukan? Selesaiin dulu transaksinya satu persatu. Ini terutama di emas yang disebut tadi, emas, perak, gandum, beras, ya. Selesaiin dulu satu persatu transaksinya. Minta bayaran emasnya dulu, selesaikan transaksi, baru kita transaksi yang berikutnya. Ustadz, kan hasilnya sama. Iya, tetapi di dalam 6 hal ini ketika prosesnya salah, maka itu transaksinya jadi haram pun. Karena Islam itu sangat memperhatikan di proses transaksi. Ya. Contoh lagi, ini terutama yang paling sering terjadi nih. Ada yang suka ikut koperasi karyawan. Di kantor kan rata-rata ada koperasi karyawan ya. Itu, suka koperasi simpan pinjam. Rata-rata semua karyawan jadi anggotanya kan. Demi mempermudah, akhirnya uang terkumpul, seringkali minjam di kantor. Misalnya mau beli kulkas. Tahu-tahu yang terjadi apa? Kasih duit kan? Lalu beli kulkas sendiri. Ini jadi riba. Ini haram ini. Lalu gimana caranya Ustaz? Maka cara terbaiknya adalah suruh dulu pihak koperasi beliin kulkasnya, baru kredit dari kulkasnya. Ustadz kan sama, itulah. Islam itu sangat memperhatikan yang namanya proses transaksi. Ketika prosesnya salah, maka dia pun jadi haram. Karena kalau di emas perak itu tukar tambah haram. Sama di uang, ini terutama di uang nih. Terutama situ yang pedagang atau teman sendiri deh. Tahu-tahu lagi butuh nuker recehan, ya. Pas nuker recehan bilangnya apa? Tukerin duit dong, lagi mau bayar ini nih. Tahu-tahu apa? Situ punya uang 100.000. Lalu temannya ternyata cuma punya 50.000 recehan. Kurang nih duitnya. Terus yaudah nanti aja sisanya. Itu transaksi haram, Pak. Bingung kan? Ya, situ kan sekarang lagi nih. Uang itu haram ditukar lebih. Ya, makanya kebanyakan kan kalau di Ramadan tuh, di penghujung Ramadan sering banyak yang nuker-nuker duit tuh. Itu transaksi haram, akhi. Ya, makanya sekarang kan kita kadang nih, yang gampangnya nih, yang paling sering terjadi. Situ punya duit 100.000. Lalu butuh recehan, entah untuk bayar macam-macam deh. Lalu ketemu teman, gue ada duitnya 100.000 nih, nggak bisa bayar ini nih, gitu. Situ punya berapa? Tukar dulu dong, itu. Udah lalu kasih duitnya 100.000, tahu-tahu temannya cuma punya 50.000. Situ ambil 50.000, terus 50-nya ntar aja deh, gitu. Itu transaksi haram tuh. Iya, itu. Iya makanya apa? Itu yang harus kita lakukan karena uang. Salah satu persyaratannya ini nanti terjadi di money changer. Anda ingat di money changer nih, ya. Nukerin uang dolar ke rupiah, maka itu perkara yang dibolehkan. Ingat ya, perkara yang dibolehkan. Tetapi persyaratannya harus yadan biyadin, harus cash di tempat. Nggak boleh penundaan. Gara-gara situ misalnya kalau uangnya kecil, gampang punya mungkin stok dana kecil ya. 1 juta, 2 juta atau $100 kita tukar, mungkin dia punya 1 juta kita bisa ambil. Tapi ketika jumlahnya besar, apa yang terjadi? Maka pihak money changer akan bilang, oke deh kita transfer aja. Kalau sampai situ pergi dari tempat itu lalu ditransfer, maka itu transaksi riba. Haram tuh transaksi. Jadi penting selesaiin di tempat itu. Jadi biar dia transfer langsung, kita udah selesai urusannya baru pergi. Jangan kita pergi dulu baru dia transfer. Itu. Nah sekarang apa lakuin? Ya udah suruh aja pakai duitnya dulu. Ya, sorry ini pinjemin aja dulu. Dibanding kalau kita transaksi kita balikin 50, lalu kita dapat cepat, maka ini transaksinya adalah ribawi, haram transaksinya. Gitu. Bingung? Yang sering kan ini gitu kan. Maka itu kita nggak boleh transaksi itu. Mending kita kasih dia, kita pakai aja dulu deh duitnya nanti ini apa ini. Daripada kita ngelakuin transaksi, kita kan kadang-kadang orangnya itu takut hilang duit, jadi pinjemin duit nanti lupa. Tahu namanya orang minjem adalah amnesia kalau minjem gitu.
Gitu. Tapi itu transaksinya jadi haram, kita nggak boleh. Ya, mending kasih dia dulu ini, pakai duitnya nanti terus kembaliin lagi, atau dia nukerin itu dapat dia belanja atau apa, baru dia kembalikan ke kita. Ya mending dia pegang dulu yang 100. Iya, silakan, artinya yang punyanya, yang punya duitnya, yang 50 yang kita punya suruh pakai aja dulu. Enggak boleh kita terima, karena kalau kita terima jadi haram tuh. Karena kenapa? Kita dapat dananya lebih. Nah, uang itu syaratnya itu harus cash di tempat transaksinya. Tidak boleh untuk kita lebih ketika transaksi uang itu di tempat. Ini yang paling sering terjadi di pedagang. Makanya jamaah sekalian, jamaah yang pedagang itu Nabi sampai sabdakan kepada kita, at-tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati pujaran. Pedagang itu akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang yang banyak melakukan dosa. Kecuali orang yang amanah gitu, yang jujur, ya, gitu. Ya, karena kenapa? Transaksinya itu jamaah kalau nggak ngerti sistem transaksi, waduh, masya Allah, luar biasa di bab riba ini. Di zaman kita ini luar biasa berbagai macam sisi itu, apalagi yang pakai etol-etolan ini. Kita yang pakai transaksi emanis jenisnya ini paling banyak gampang bersentuhan dengan riba. Apalagi jamaah-jamaah yang jual emas. Ini ana ingetin terutama nih transaksi emas ini. Karena ini transaksi emas ini paling rawan di dalam Islam untuk kena riba. Salah satunya adalah yang haram, yang jamaah perlu ingat baik-baik adalah transaksi emas dengan sistem online. Itu haram jamaah sekalian. Itu hati-hati nih mas ini. Contoh sekarang ada teman punya emas, misalnya di Surabaya, sudah transfer, lalu belum dapat barangnya, itu transaksi haram di emas. Itu makanya ini yang asnaf ribawi ini kita harus kenal namanya asnaf ribawi ini. Itu. Makanya kalau teman-teman yang ngerti sunnah nggak akan pernah mau transaksi emas itu dengan online, karena emas itu persyaratan harus kita cash untuk terimanya, harus di tempat terimanya. Itu di emas. Kalau barang-barang lain ya masih bisa. Yang dilarang itu adalah emas, perak, gandum, diantaranya itu. Nah, ini yang penting untuk kita pahami, karena kita seringkali ini menganggap perkara itu adalah perkara yang biasa, remeh. Padahal ini adalah dosa besar. Itu kalau kita melakukan seperti ini, wah teman-teman bisa ngomongnya macam-macam. Ya kan? Apalagi kalau udah keluar tempat bekerja, misalnya di bank, oh keluarga itu bisa ngomel. Gimana macam udah itu kita kalau nggak memiliki prinsip yang kuat dan pengetahuan yang kuat itu bisa kita ini sendiri. Nah ini jamaah sekalian, karena ketika kita udah tahu itu perkara haram, bukan perkara ringan untuk meninggalkannya. Sekarang orang jamaah sekalian, coba sekarang datang aja ke dealer, belum tentu kita pengen beli mobil, pengen beli HP. Kalau punya duit langsung 15-20 juta sulit. Tetapi hanya dengan 500.000 bisa bawa pulang motor, benar? 500.000 mau agak canggih pakai yang 1 juta. Karena itu udah begitu mendarah daging di kita. Inilah lalu penyebab. Betapa banyak di antara jamaah-jamaah kemarin kita ini, Ustadz, sampai terutama mereka tuh punya kartu kredit banyak banget, nggak dipakai-pakai kartu kreditnya. Kenapa? Yang penting punya diskonnya. Tetap aja kita kena dosa. Kenapa? Karena kita tanda tangani kesepakatannya. Ya kan? Nah, kita tanda tangan kesepakatannya. Jamaah anjurkan. Ya. Rata-rata bank itu sekarang ini bisa dihilangkan ribanya. Yang nggak bisa itu hanya salah satu bank tuh. Ya. Yang nggak bisa dihilangkan ribanya. Apa yang nggak bisa? Yang nggak bisa sebut aja langsung BCA. BCA itu nggak bisa. Kalau kita ke BRI, lalu Bank Mandiri, lalu BNI, itu bisa dinolkan ribanya. Jadi kalau jamaah, makanya kalau jamaah punya banyak duit, mending di syariah aja lah. Taruh uangnya di syariah sehingga lebih gampang. Kalau di syariah bisa masuk di yang wadiah. Wadiah itu nitip, kita nitip uang, kita nggak dipotong, itu banknya untung. Itu namanya dana segar, nggak dipotong lalu nggak dapat apa-apa alias nitip doang. Namanya wadiah. Kecuali kalau kita ikut serta di dalam yang mereka bisnis, bisa kita mendapatkan keuntungan yaitu dengan sistem mudharabah. Kalau jamaah pernah ke Saudi itu ada namanya Rajhi Bank, ya.
Rajhi Bank itu berapa triliun aja jamaah taruh uang di sana nggak akan pernah dapat duit 1% pun. Kecuali kalau dari pihak bank nelpon, Pak kami ada proyek. Ada proyek, Bapak mau ikut tidak? Kalau kita ikut serta baru kita dapat keuntungan. Itu kita taruh duit berapapun nggak akan pernah dapat apa-apa. Ya, nggak ada dapat apa. Nah makanya di sini jamaah sekalian, kita jangan bangga-banggain sering dapat diskon. Ingat yang suka belanja carinya diskon itu biasanya hidupnya susah. Karena orang-orang yang susah yang nyari diskonan gitu. Gitu ya. Jangan dikit-dikit misalnya kita di banyak tempat itu diskon ini. Sekarang buktiin ya ketika kita pakai ini tidak ada diskon, ketika pakai ini tidak ada diskon. Karena tujuannya, ini ingetin jamaah sekalian. Contoh aja misalnya. Ketika kita naruh uang aja, kalau 1 juta orang naruh uang di yang aplikasi-aplikasi ini, yang kita nitip saldo, itu 1 juta orang aja naruh 100 ribu. Bagi kita kan kecil 100 ribu kan, itu mereka udah terkumpul 100 miliar. Sementara kita, jamaah ingat semua, uang kita yang ada di bank itu hanya perpindahan angka. Perpindahan angka. Emang kelihatan tuh duitnya berapa? Nggak kelihatan, itu hanya perpindahan angka. Dan ingat selalu kaidah bank adalah yang ada dana cash itu hanya 30%. Ada bebek. Yang ada dana cash hanya 30%. 70% itu investasi. Makanya ketika ada yang terjadi kalau narik semua bank itu, uang itu rush ya, itu bank nggak akan kuat. Nah makanya Anda ingetin jamaah sekalian, hati-hatilah, pilih-pilihlah di perkara riba ini, karena ini dosa yang udah benar-benar dianggap biasa dan betapa banyak orang bangga bahkan bekerja. Jamaah, setiap yang bekerja, yang di dealer terutama, yang itu nawarkan kredit, yang kalau kreditnya itu adalah bentuknya sistem riba, semua transaksi itu kita ikut tanggung dosanya. Ya, semua kita ikut tanggung dosanya. Karena riba itu semua peserta yang terlibat itu kena. Mulai dari kata Nabi itu tukang saksinya, saksi, pencatat, pelaku, semua rentetan itu kena dosanya. Ya. Jangan gara-gara kita kepingin, apalagi banyak sekarang yang menjadi perwakilan bank ya, yang sering kan sekarang banyak bisa transaksi di warung-warung ya. Ya salah satu namanya jatuh. Itu dosa tuh. Ya, walaupun kita dapat keuntungan dari sana itu, makanya disinilah pentingnya setiap muslim untuk berilmu. Karena ini termasuk di antara dosa yang udah luar biasa dianggap biasa. Ya, kayak kita itu nggak apa-apa. Ini salah satu kisah jamaah sekalian bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Dan ini kisah nyata. Yang cerita ini adalah salah satu ustadz yang langsung ikut pelakunya. Jadi ada salah seorang muslim beliau ini kepala salah satu bank. Kalau kita direktur salah satu bank. Kalau ngelihat amalnya Masya Allah Pak, setiap tahun umrah minimal sekali, udah umrah haji, rajin sholat jamaah, rajin puasa Senin Kamis Pak. Coba perhatian, rajin sholat jamaah, rajin puasa. Di kantor terkenal orang soleh, di lingkungannya pengurus masjid, rajin ke masjid, sholat jamaah itu nggak tinggal. Ya, boleh ingat ya, sholat jamaah nggak pernah tinggal, puasa Senin Kamis rajin. Udah terkenal orang soleh, baik itu di kantor maupun di lingkungan tempat dia tinggal. Ya. Lalu apa yang terjadi? Allah takdirkan dia meninggal duluan. Setelah meninggal, yang hadir itu luar biasa banyaknya. Karena terkenal orang saleh, ya, orang saleh. Karena baik, memang realita begitu baik. Nah. Lalu Allah ingin menunjukkan kepada kita itu agar kita tidak meremehkan dosa besar.
Qadarullahnya ketika, dan itu yang saksiin langsung kejadian itu ibunya sendiri. Lalu ini orang meninggal, dia dulu meninggal dibanding ibunya, lalu dikuburlah. Allah takdirkan apa terjadi? Liang lahatnya salah. Ya. Ketika dikuburkan, biasalah kalau liang lahat salah itu kan. Nah, itu dikuburin, antara dikuburinnya itu dan terjadi masalah itu, ingat waktunya hanya setengah jam, kurang lebih. Ketika udah dikuburin, tahu-tahu datang mayat ini. Ternyata dia salah tempat. Lalu apa? Pihak keluarga ini nggak mau, karena dia udah mesen tempat. Gitu. Udah mesen tempat. Akhirnya apa? Disepakati harus digali, pindahin ke tempat aslinya. Yang terjadi apa? Hanya dalam waktu setengah jam ketika digali lagi kuburnya, kubur itu menyala dengan api. Api yang nyala. Langsung orang itu kelihatan hitam legam, terbakar seluruh kapan-kapannya. Semua kebakar, hitam legam dia. Ibunya langsung pingsan. Karena melihat kejadian itu, akhirnya apa? Ditutup kembali. Padahal cuma nggak sampai setengah jam dari kubur. Ini agar kita itu jangan meremehkan, Pak. Kalau kita melakukan dosa besar, tapi tetap kita melakukan ibadah, itu kayak kita tambal sulam gitu aja terus. Tetapi yang kita lakukan ini berapa puluh ribu orang yang akan diajak. Dan yang paling rawan adalah kita termasuk orang yang menganggap ini enggak dosa. Padahal Allah udah jelaskan ini dosa besar. Dan kita yang paling menjadi dosa besar, jemaah sekalian, di antara penyebab dosa kecil jadi dosa besar adalah ketika kita nganggap dia bukan dosa. Alias kita meremehkan dosanya. Ya. Nah sekarang para ibu-ibu contoh, Anda ingatin. Ibu-ibu catat baik-baik. Ada seorang yang ngadukan kepada Syekh Albani rahimahullah. Apa yang diadukan? Istrinya itu enggak pernah ngerasain namanya bahagia. Gimana sih rasanya bahagia? Ada aja masalah keluarga. Lalu Syekh Albani rahimahullah membacakan sebuah hadis. Apa hadisnya? Kurang lebih lapasnya. Wanita itu, istri tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai dia benar-benar tahu hak suaminya itu kepada dirinya. Jadi ibu-ibu sekarang kalau nggak pernah hidup bahagia, nggak pernah merasakan nikmat berkeluarga itu gimana? Jangan-jangan nggak ngerti hak suaminya kepada diri sendiri. Betapa banyak sekarang para ibu-ibu berani sama suami. Sampai Nabi sampai tegaskan kepada kita, lau amura ahadin ayasjuda ala ahadin. Seandainya aku dibolehkan menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, lamartul mar'atan tasjuda li zaujiha. Aku akan suruh istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suaminya kepadanya. Jadi sekarang ibu-ibu kalau nggak pernah merasakan manisnya iman, bisa-bisa gitu. Karena nggak tahu hak suami. Kadang-kadang berani sama suami, ya. Kadang-kadang ngomong ngetus sama suami. Itu yang penyebab istri itu nggak pernah rasakan manisnya iman. Ya. Kan ini kaidah besar di dalam Islam. Kalau kita kerasa kok hidup ini mapan, semua punya rumah besar, lalu mobil ada, setiap bulan dikasih 100 juta. Ada yang kasih 100 bulan doh. Ya, dikasih uang banyak begitu kan. Ya. Itu. Ya Allah, kalau ingat masalah uang 100 juta itu tuh jamaah cerita ya Mas sekalian. Ini agar kita ngerti juga. Sampai beliau ini cerita itu, kalau setiap liburan enggak pernah di Indonesia. Pokoknya Sabtu Ahad itu enggak pernah di Indonesia. Dia dikasih 100 juta oleh suaminya sebulan. Dan dia itu sampai punya simpanan uang itu 900 miliar. Istrinya 900 miliar punya uang. Tapi Allah takdirkan uang 900 miliar itu hilang semua. Gara-gara investasi ke kakaknya, ke saudaranya, lalu terjadilah masalah investasi bilan, hilang 900 miliar ini. Dan ketika kami di pondok itu mau bangun pondok, beliau bertanya, ini Ustaz habis berapa kalau bangun pondok ini?
Ya habisnya itu paling 5 miliar, Bu. Kalau saya nggak ada masalah, saya ganti semua ini bangunannya. Lalu beliau bilang apa? Ya udah, Ustaz nanti ambil datang ke rumah. Lalu beliau sedekah apa? 1 miliar sedekahnya. 800 juta dikasih cash dulu, ini bawa aja 800 juta dulu. Beliau kehilangan 900 miliar. Lalu apa? Dulu beliau mewah ke sana kemari, nggak ngerasain bahagia. Sekarang sering ikut training, sering ikut pesantren lansia, justru dia bahagia. Hampir setiap pesantren lansia beliau ikut. Hanya kepingin apa? Kepingin kumpul-kumpul, kepingin belajar. Rumahnya, Anda sampai ke rumahnya, ya Allah, maaf nih, lebih gede rumahnya dibanding komplek masjid ini. Di depannya ada komplek masjid, lebih gede dibanding komplek ini rumah di Bogor. Gitu. Nah itu cuma sekalian. Jadi jangan menganggap bahwa itu semua. Ternyata kalau para istri nggak bahagia itu tanda dia belum ngerti hak suami kepadanya. Apapun ibu dikasih, ya kan? Nah ini seringkali makanya apa? Ingat, Anda sering ingetin kepada kita. Para suami juga kebalikan. Ya, para suami itu ingat kita udah ditakdirkan oleh Allah itu berkeluarga adalah ladang amal. Ingat baik-baik ya. Keluarga kita itu adalah ladang ibadah kita. Ya. Dan ladang ibadah inilah yang seringkali terluputkan, terlalaikan. Kenapa? Karena kita kurang berilmu. Suami menuntut hak istri, istri saling menuntut hak. Karena ketidakngertiannya, di mana batasan-batasan haknya. Akhirnya suami berani sama istri, belum ke hak-hak istri juga dilalaikan. Belum kebalikan, istri juga berani kepada suami. Itu kalau ada uang disayang, kalau nggak ada uang melayang, iya kan? Ya. Karena kenapa? Kita nggak punya ilmu. Makanya disinilah pentingnya membangun rumah tangga itu harus berdasarkan ilmu ya Mas kan. Karena ilmu itu paling tidak menjadi pembatas bagi kita untuk kita sebagai seorang suami itu tahu batasan-batasan haknya. Jangan mentang-mentang suami lalu semua istri disuruh taat, ada batasan ketaatannya. Karena itu Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat bagi makhluk di dalam perkara maksiat. Dan yang paling sering terjadi kepada para istri, terutama suami juga adalah, ini dosa besar juga yang sering kita lalaikan adalah suka melalaikan sholat. Ya, ya Allah jamaah sekalian, ana ingetin banget jamaah ya. Hidup ini benar apa yang Allah katakan kepada kita, man kana yuridu hatta dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau dunia kami kasih. Ya, yang mau akhirat kami kasih. Hati-hati banget jamaah nanti, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang udah punya anak. Coba sekarang nih, kalau ada orang yang datang pingin ngelamar anak ibu bapak, dia itu hafal Quran, cuma ketika datang ini pakai motor, ya. Lalu ada lagi manajer sebuah bank pakai Mercy, gaji 20 juta sebulan, kira-kira pilih yang mana? Serius? Serius loh. Nah, pilih yang mana Pak? Pak pilih yang mana? Udah ke Mercy. Ustadz mau cari Mercy hafal Quran. Pengen gitu gak? Ya Allah jamaah sekalian, ini benar-benar hati-hati di dalam bab pilihan kita ya mas sekalian. Anda ingetin dari sekarang nih, tolong ibu ingat baik-baik. Ibu pengen gak punya mantu soleh? Serius? Serius? Ibu catat baik-baik. Bapak ibu yang pengen punya mantu soleh, catat baik-baik. Ya, ingat baik-baik ini, agar jangan sampai nanti antara keinginan dan realita itu kita berbeda. Silakan bapak ibu sekali-kali keliling ke semua pondok tahfiz. Siri dia soleh kan paling tidak, baca Quran bagus ya. Lalu sekolah misalnya, pengen gak punya mantu lulusan Madinah Bu? Serius? Serius? Catat baik-baik, gitu kan. Ya, itu. Silahkan bapak lihat diri sendiri atau lihat yang lain. Kalau pingin sampai mendapatkan mantu lulusan Madinah, atau paling tidak yang dekat itu Libya, atau dia hafal Quran, atau bacaan Al-Qurannya bagus, agar bapak ibu yakin, coba sekali-kali keliling ke semua rumah tahfiz, ke semua pondok tahfiz. Catat baik-baik. Semua bisa dikatakan 99% lebih anak-anak yang belajar agama
dan yang berada di pondok tahfiz itu rata-rata keluarga miskin, Bu. Catat baik-baik tuh, Bu. Rata-rata keluarga miskin. Karena saya yakin juga ibu-ibu kalau punya banyak duit emang mau anaknya ke pondok? Belum tentu. Ya benar gak? Kalau bapak anaknya pondoknya kaya, emang anaknya mau sampai hafal Al-Quran atau ke Madinah? Cek aja, siapa yang ke Madinah, siapa yang ke... Itu rata-rata orang miskin. Kenapa? Karena nyari sekolah gratis. Libya, cek aja tuh anaknya. Siapa yang ke Libya? Rata-rata orang kurang mampu, Bu. Karena kami cek juga kalau kita sampai di Riyadh, di pusatnya Libya, itu satu semester bayarnya 100 juta. Satu semester. Tapi kita di sini dikasih gratis. Yang nyari gratis siapa? Orang susah. Itu. Jadi jangan mimpi ibu menemukan calon mantu hafal Quran lalu pakai Mercy. Benar-benar mimpi, Bu. Kalau pakai motor sama sepeda, iya. Gitu kan? Itu. Karena ketika dia akan hafal Quran, pasti akan memilih salah satunya. Apakah saya harus kerja atau hafal Quran? Kalau dia milih kerja, pasti hafalannya hilang. Kenapa hafalannya hilang, Ustaz? Kalau kerja, tiap hari ngelihat mau berangkat kantor yang dilihat apa, Pak? Ya. Apalagi kalau pakai kereta, kalau pakai busway, waduh, lebih ini lagi, Pak. Semakin banyak noleh Solo sini, hafalannya hilang, Pak. Karena harus memilih di sini, Pak. Harus milih itu. Mau hafalannya hilang atau tetap menghafal Al-Quran. Dan paling aman memang kalau ngapal Quran harus di pondok. Gak bisa, Bu. Serius. Dan harus mau memilih. Mau saya pilih dunia atau pilih akhirat. Itu aja. Tetapi jemaah sekalian, tolong ingat baik-baik. Itu. Dia pun sukses. Kaya raya punya mobil. Emang itu mobil sendiri, Pak? Mobil siapa? Orang tuanya. Belum tentu sukses. Tetapi pengalaman kami jemaah sekalian. Kalau kita udah pilih akhirat, ingat rezeki itu. Jamaah, kalau ingat kata rezeki yang terlintas di kepala apa? Woi, kalau dengar kata rezeki terlintas di kepala apa? Makanya pada mata duitan gitu. Rezeki kita ini beda-beda setiap orang. Ini perlu diingat ya. Ada orang yang dikasih rezeki harta, tapi tidak dikasih rezeki anak. Ada orang dikasih rezeki anak, dibuat anaknya soleh, tapi dikurangin dari hartanya. Ada dikasih rezeki banyak, kaya raya, tapi anaknya dibuat masalah. Ada rezeki dikasih berupa iman, akhirnya dia belajar agama. Ada orang dikasih, rezeki kita ini beda-beda. Ya, rezeki kita ini beda-beda. Makanya jangan pernah menyangka rezeki itu hanya berupa uang. Kami jamaah sekalian, kami diriin pesantren lansia. Setiap angkatan kita coba cek bacaan yang para lansia, banyak yang mau mati itu nggak bisa baca Quran. Orangnya kaya, Pak. Anda pernah ketemu letkol? Nggak bisa baca Quran, Pak. Makanya ketika kita mengatakan rezeki ini, titipan rezeki kita ini beda-beda. Ada orang yang dikasih titip rezeki itu rajin ke masjid, ya, tapi hidupnya biasa-biasa. Ada yang dititipin rezeki itu kaya, tapi jarang ke masjid. Benar gak? Ada gak? Ada yang ibu dikasih rezeki, disuruh pakai jilbab syari, gampang. Ada yang udah kaya raya, ya Allah, sulit pakai jilbab syari. Benar apa enggak? Karena kalau pakai jilbab syari, banyak baju yang dia buang. Benar? Enggak trendy, enggak modis, paling warna gitu-gitu doang. Udah hitam satu warna lagi. Itu. Coba kalau lihat yang trendy, dari atas bawah beda-beda kan? Sepatu beda, tas beda, gitu, ya kan? Atas beda, semua warna-warni. Karena itu akan terjadi. Sementara wanita punya hobi itu senang dipuji. Ya apa? Ya apa enggak? Makanya suami jarang puji istri. Ingat, para suami, wanita itu senangnya dua. Belanja dan jalan-jalan. Ya Bu ya? Itu. Kalau sering belanja jalan-jalan itu awet muda. Makanya itulah yang menyebabkan kalau para suami
nemenin istrinya belanja, itu Allah kasih pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Besar pahalanya kita para suami ini. Ngajak istri jalan-jalan, ngajak istri belanja, itu pahala kita besar, Pak. Ya, gitu. Makanya sering-sering ngajak istri jalan-jalan. Ya. Istri itu juga butuh refreshing, benar, Bu? Ini dong. Kadang-kadang kita lupa nih para suami gitu. Kita aja yang butuh refreshing, Bu. Makanya kalau para istri kita kepingin tetap sehat, Anda sering ingetin nih. Kita para suami, catat baik-baik, investasi paling berharga itu adalah ke istri. Ingat baik. Investasi paling bernilai berharga itu ke istri. Kenapa Ustaz ke istri? Iya. Anda pernah singgungkan. Sedekah ke istri itu sedekah paling besar pahalanya dibanding tempat lain. Enggak ada ngalahkan istri. Kita sering kali keliru di sini. Ya, makanya Nabi nih, kalau kita disuruh pilih tempat sedekah, Nabi katakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin. Satu dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kamu berikan untuk istrimu. Kata Nabi a'dzamuha ajran. Yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada istrimu. Paling besar pahalanya. Di sini lalu kita para suami lupa juga berterima kasih sama istri. Benar gak? Jarang mengatakan makasih ya sayang ya udah dibuatin ini. Ibu juga perlu sabar. Mayoritas laki-laki itu gak romantis, Bu. 95% lebih laki-laki gak romantis. Jadi kalau ibu dulu itu maaf, gara-gara sering nonton drakor, gitu, lalu sering ngelihat dikasih bunga. Aduh, laki-laki itu kalau udah menikah itu sulit ngasih bunga, Bu. Ya, coba aja sama suami, Bu. Jarang kita itu para laki lupa berterima kasih sama istri. Padahal istrinya, coba sekarang, jemaah sekalian. Ini makanya kejadian tuh, ada salah satu kisahnya. Ini realita kisahnya. Ada bapak-bapak kabur sama dari istrinya karena ribut sama istri lalu dia kabur. Udah keluar, berjalan itu karena kesal sama istri, lupa bawa dompet. Karena kabarnya lupa bawa dompet, Pak. Gitu. Lalu apa? Karena perjalanannya siang, namanya udah siang, lapar, mau pulang, malu. Itu akhirnya apa? Dia udah depan warung, garuk-garuk dompet. Ya Allah, nggak ada dompet. Dilihatlah dia berdiri sama yang tukang warung. Pak, Bapak lapar? Iya Pak. Cuma saya ketinggalan dompet. Kenapa? Tadi habis tengkar sama istri. Ya udah Bapak masuk aja makan. Gitu. Ketika dia makan, apa ucapnya? Sampai makasih ya Pak, makasih. Sampai dia meneteskan air mata Pak. Dilihat netesin air mata. Emang Bapak kenapa Pak? Nanya. Ya Allah Pak. Bapak itu belum kenal saya. Baru pertama kali ketemu. Bapak ngasih saya makan. Padahal saya belum kenal. Ya. Makanya saya meneteskan air mata. Berterima kasih kepada Bapak. Padahal Bapak belum kenal saya. Ya Bapak ini kata si Bapak tuh. Saya ngelihat Bapak tuh berterima kasihnya kayak gini. Saya baru sekali ngasih Bapak makan. Ya, walaupun kita belum kenal, saya kasih Bapak sekali makan. Bapak sampai terima kasihnya gitu kepada saya. Tiap hari istri Bapak nyiapin makanan, Bapak pernah terima kasih gitu? Ya kenapa ya? Tiap hari disediain makanan, gitu kadang-kadang ini kita nggak baiknya itu gitu nih sama istri. Disediain makanan, disediain nasinya, lalu dicuciin bajunya, lalu kalau apa anaknya dirawat, ya. Makanya kenapa istri itu cepat tua? Kan terlalu banyak pekerjaannya. Lalu tahu-tahu Bapak kepingin istrinya kayak model. Ingat kalau istri Bapak pingin kayak model, itu butuh modal. Benar, Bu? Butuh modal, Pak. Makanya wajar istri kita itu capek. Pernahkah bapak-bapak peduli kalau rambutnya itu banyak yang rontok? Itu tandanya kurang nutrisi. Rambut rontok, tuh jatuh-jatuh. Kulit lalu kusam-kusam. Itu tandanya kurang skincare. Itu. Kita kadang-kadang para suami itu nggak peduli gini-gini.
Taunya kepingin lihat istrinya cantik, tahu-tahu kepingin lihat istrinya itu manis, tahu-tahu kepingin lihat istrinya glowing. Enggak dimodalin, Pak. Iya apa enggak? Tahu-tahu istri nanti apa capeknya istri kita itu jauh-jauh lebih capek. Tapi ini salah satu di antara dosa suami. Kita itu begitu sulit berterima kasih sama kebaikan istri. Kita begitu sulit untuk mengucapkan makasih ya sayang. Ya, atau ajak istri jalan-jalan atau makan bareng. Jarang. Taunya kita kepingin semuanya siap. Coba para suami, sering pijitin istri enggak? Boro-boro. Kita itu kalau sakit, nih para suami kalau sakit, dirawat istri, dipedulin istri. Pas itu sakit, emang peduli? Belum tentu peduli, Pak. Paling suruh ke rumah sakit gitu kan. Berobat sendiri. Ini kita salah satu di antara dosa kita para suami ini. Jarang, sulit berterima kasih sama istri. Sulit untuk kita mengungkapkan terima kasih ke istri. Padahal istri itu Masya Allah luar biasa jasanya itu kepada kita. Sampai Nabi ngajarkan kepada kita apa? Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Fa in lam tajid ma tukafi'unahu. Jika kalian tidak mendapatkan dengan apa kalian membalasnya, fad'u lahu hatta tarau qad kafa'tumuhu. Doain dia sehingga kalian udah merasa membalasnya. Itu kepada orang yang sekali berbuat baik sama kita. Coba sekarang istri kita, Pak. Subhanallah. Malam kita ngorok tidur, dianya belum tidur. Kudu anak-anak tidur dulu. Baju tinggal pakai udah siap. Pulang makanan udah siap. Iya kan? Semuanya anak dia yang ngurus. Itu kalau kita hitung-hitung, makanya salah satu di antara dosa suami itu adalah dia itu hanya pingin bahagia sendiri dengan sama teman-temannya. Dia lupain istrinya. Ya, di rumah enggak ini. Coba istri kita butuh, Pak. Itu coba aja dia. Kalau bapak makan enak-enak lalu istri di rumah makan biasa-biasa, subhanallah, Pak. Iya. Sama teman bisa cekakak-cekikikan, sama istri enggak bisa. Istri ngeluh sedikit kita marah, ya kan? Coba kalau dia ngeluh di medsos, repot gitu. Ngeluh kepada laki-laki lain lebih repot lagi, Pak. Ya kan? Makanya salah satu dosa besar istri itu, suami itu apa? Kalau istri sudah usia, lalu keluarganya sudah meninggal dunia, saudara-saudaranya meninggal dunia, lalu berharapnya sama siapa? Sama suami, Pak. Ya apa enggak, Bu? Lalu tahu-tahu saat itu kita sengsarakan dia, tidak pedulikan dia, kita telantarkan dia. Itu dosa gede banget sama suami itu. Ya kan? Dosa gede. Makanya durhaka kepada istri, suami, ingat, durhakanya istri kepada suami lebih gede dosa durhakanya suami kepada istri. Catat baik-baik ya. Jadi kalau suami istri durhaka kepada suami, lalu suami durhaka sama istri, itu dosanya suami itu lebih gede, Bu, dibanding dosanya istri. Kenapa? Apalagi kasusnya tadi, kalau kita laki-laki, maaf udah usia masih bisa nyari, benar Pak? Kalau istri udah usia, nyari. Ya Allah, mau dipajang aja sulit tuh. Laki-laki kan punya konsep apa? Makanya Anda sering bilang ke teman-teman, ini terutama kita para laki-laki nih, kalau Anda memiliki wajah kurang tampan, jadilah pria mapan, maka wajah termaafkan. Benar Pak? Itu kan iya. Itu. Kita laki-laki mah kalau udah usia, walaupun namanya mapan, banyak laku Pak ya. Itu. Karena wanita itu yang dibutuhkan adalah itu apa Bu? Itu. Duit kan gitu kan. Ya, salah satunya gitu. Nah ini makanya kalau kita sampai dilantarkan istri kita udah usia, di saat beliau secara fisik udah kurang, secara indah kurang, itu dosa kita itu jauh lebih gede. Mau dulu waktu muda kita mau sama dia, lalu bersama dia, katanya mau hidup semati. Emang mau hidup semati? Itu. Enggak. Makanya di sini ini perlu kita perhatikan. Seringkali makanya apa? Ingat baik-baik kita para suami. Kita nggak akan bisa masuk surga kecuali istri telah ditanya tentang hak-haknya kelak di hari kiamat. Kita akan dipanggil istri kita nanti dari kiamat. Apakah hak-haknya udah kita lakukan apa enggak? Akan ditahan kita dari kiamat, Pak. Makanya di sini Pak istri ngerti juga, tanggung jawab suami ibu gede, gitu kan. Nah kan lalu ibu misalnya apalagi sampai istri berkata, lalu tidak membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya, udah ini dosanya lebih gede lagi istri. Betapa sering kadang-kadang kita dititipkan orang tua setelah tua. Anda ingetin baik-baik ini terutama kepada istri. Perlu ibu sadar, namanya ibu itu seringkali di usia tua rewel. Benar gak? Benar gak?
Sering rewel, suami bapak juga rewel. Seringkali ibu kita ini juga pingin ngatur-ngatur rumah tangga kita, benar gak? Iya, makanya para istri kudu sadar seperti ini. Nanti makanya kalau tua jangan gitu. itu kalau tua. Itu. Seringkali permasalahan rumah tangga itu gara-gara mertua, benar? Makanya kita para orang tua kudu sadar. Kalau anak kita itu mantu kita pingin pindah rumah, kita juga harus ngerti. Ya kan? Karena itu haknya istri. Jangan lalu kita larang. Lalu mengatakan anak kita tidak berbakti, keliru juga kita. Tetapi para istri juga perlu membantu suaminya itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kenapa? Kalau kita memiliki orang tua yang tinggal di rumah kita, ingat para istri, banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan. Apa? Satu, ketika si bapaknya itu melihat rajin berbakti kepada ibunya, tuh anak-anak kita nggak ngerti di kecil itu namanya nenek, nggak ngerti namanya kakek, benar? Taunya ini kakekmu, ini nenekmu. Tapi mereka nggak ngerti. Tapi yang akan mereka tahu nanti kalau gede, mereka akan ngerti bahwa yang disebut nenek itu adalah ibu dari ayah atau ibunya. Yang disebut kakek itu adalah bapak dari anak bapaknya sendiri. Setelah gede baru dia ngerti. Ketika anak ini kita sebagai mantu, lalu kita juga sebagai anak sering dilihat merawat orang tua kita. Kita santun kepada kedua orang tua kita, anak kita akan belajar bahwa nanti dia akan memiliki pemikiran seperti yang kita lakukan juga. Dia akan rawat kita kalau ada sedang. Karena Nabi sudah katakan kepada kita, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka Allah akan menjadikan kalian berbakti kepada kedua orang kalian. Anak kalian akan berbakti. Dan catat baik-baik kepada para mantu. Lihat keluarga kita. Kalau kita memiliki keluarga besar, siapa saja yang Allah titipkan rezeki lebih banyak, yang Allah mudahkan urusannya, yang rezekinya lancar, yang kehidupannya baik-baik, itu pasti adalah anak-anak yang paling mau merawat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Cek aja di keluarga itu. Makanya para suami nih, kita kalau hidup kita terasa sempit, hidup kita terasa sulit, itu ada dua perbuatan baik yang kita lupakan kepada dua wanita, yaitu satu kepada orang tua, satu kepada istri. Makanya kalau jamaah kepingin dititipin rezeki lebih banyak, banyak-banyak ngasih uang belanja ke istri. Itu syaratnya. Kalau suami yang pelit sama istri, itu hidupnya susah biasanya. Coba aja Pak, buktiin aja kita. Ketika jangan menyangka istri kita di rumah ini bukan sebagai sumber rezeki kita, antum keliru besar. Bisa jadi istri kita lebih khusyuk berdoa untuk kesuksesan kita. Dan betapa banyak kita tahu bahwa setiap laki-laki sukses selalu ada di belakangnya wanita yang sukses. Jangan menyangka diri kita ini mentang-mentang laki-laki lalu ini kita lupakan berterima kasih sama istri. Ketika bahagia kepingin sama teman-temannya, susahnya sama istrinya. Ya Allah, kalau pingin susah jangan nikah. Kasihan dia, gitu kan. Tapi kalau kita ingat dan selalu Anda dapat pelajaran akhirnya. Setelah lama bergaul dengan teman-teman di Jakarta, dan selalu Anda ketemu mereka-mereka yang Allah takdirkan rumahnya mewah, rezekinya berlimpah, selalu Anda temuin karakteristiknya adalah dia laki-laki itu begitu hormat, sayang kepada ibu dan istrinya. Selalu anak ketemu itu. Tapi ketika anak ketemu dengan jamaah yang hidupnya susah, itu pelit sama istrinya. Itu pelit sama orang tuanya. Jadi jangan nyangka kebaikan kita kepada orang tua itu dengan istri kita tidak ini. Ana terus maaf nih, salah satu kisah. Ana itu dulu setelah lama di Jakarta, lalu ana tanggung kehidupan orang tua. Ana bilang ke orang tua, Bu, dulu ana sering ngirim. Ana dulu jarang ngirim ke orang tua dulu di awal-awal. Itu hidup susah Pak, gitu kan, hanya cukup untuk diri sendiri. Akhirnya dapatlah rezeki lebih, mulai Anda ngirim ke orang tua. Ini pelajaran juga bagi kita, ngirim ke orang tua. Setelah lama-lama Anda nanya ke orang tua, Bu, untuk hidup nyaman, tenang di kampung, itu kira-kira yang Anda kirim itu cukup nggak? Cukup kok nak, katanya. Udah lah Bu, biar ibu tenang juga saya kirim sekian. Dari itu, setelah Anda ambil keputusan seperti itu, Masya Allah, rezeki itu datang. Terus lebih banyak. Akhirnya apa? Ke istri. Udah sekarang mau beli apa aja deh, kalau ada rezeki pakai aja. Ana dari sejak dulu hanya sekali nanya uang ke istri. Ternyata setelah ana nanya ke istri, barang di luar naik. Kita kan para laki-laki nggak tahu kalau barang-barang naik. Istri yang tahu. Dari saat itu ana terus kasih ke istri. Udah sekarang pakai aja uangnya, jangan takut dipakai. Setelah ana bilang itu ke istri, itu dari orang tua, dari rezeki itu datang berlimpah. Sampai sekarang. Itu, Anda transfer ke istri, kasih rekening yang banyak duitnya, pegang aja, pakai aja, dipakai, jangan ragu dipakai. Dan ketika istri pakai uang itu, apa terjadi? Masuk lagi itu uang. Itu aja. Dari itu Anda belajar, dari sekarang lagi. Anda bilang ke istri, butuh berapa?
Kalau ada uang, ya udah pakai aja. Tahu istri bilang apa? Abi suaminya uangnya habis nih, ya udah pakai aja. Kenapa gitu? Kan ini uang habis. Anda coba bilang apa? Uang bisa dicari, tapi senyuman istri jauh lebih berarti. Ya udah gitu. Dia udah bersama kita lama, puluhan tahun, lalu kita bahagiakan, subhanallah. Ini salah satu dosa suami, jangan nganggap ini enggak dosa. Ya kan? Kita telantarin istri, ya, dia butuh ini, butuh itu, kita tidak beliin, tidak bantu dia. Pokoknya dari itu Anda bertekad, pokoknya ya Allah, bantu aku untuk membahagiakan istri. Itu. Di istri apa? Nana di rumah itu istri enggak ngelakuin, nyetrika udah ada, yang beresin rumah semua ada. Anda udah siapin semua. Karena dari awal Anda bangun itu pokoknya Anda kepingin bagikan istri. Gimana istri antum mau rajin ngerawat antum, lalu gimana istri mau ngurus anak dengan baik kalau dia sendiri sibuk, capek kerja setiap hari? Gak bisa. Anaknya berdoa, ya Allah, berikan aku rezeki agar aku bisa membahagiakan istri. Berikan aku rezeki agar aku bisa menolong orang tua lebih. Dari sejak itu Allah kasih rezeki itu banyak. Tapi anehnya istri aneh itu, anak kasih uang sekian, suruh pakai belanja, takut dibelanja banyak gitu kan. Gak mau belanja banyak. Anda beliin tas yang agak mahal, kan Anda itu tipenya itu adalah kepingin cari yang berkualitas. Ya, dibanding cari murah beri berkali-kali. Gitu. Nah, sekarang kita nih, hati-hati kita tidak membahagiakan istri kita. Apalagi sampai menyengsarakannya. Apalagi sampai kita kerjain dia sampai capek. Karyawan kita aja, kalau dia bekerja lebih, lalu kita tidak bayar lebih, itu kita juga dosa. Apalagi istri antum. Makanya hati-hati akhi, jangan sampai nanti istri itu penyebab kita telat masuk surga. Karena begitu banyak kezoliman yang kita berikan kepada istri kita. Ya, apalagi sama orang tua kita. Makanya para ibu-ibu, bantulah suami, berdoalah kita. Kalau antum bertekad membahagiakan istri, Allah titipkan antum rezeki lebih. Tapi kalau antum tidak bertekad membahagiakan istri, wajar hidup antum susah. Makanya dari itu Anda belajar, siapa saja yang memperlakukan orang tuanya dan istrinya dengan baik, dan memberikan dia rezeki lebih, Allah titipin dia rezeki lebih. Tapi kalau antum pelit sama orang tua, pelit sama istri, hidup antum sempit. Itu aja. Makanya ketika hidup kita susah, apa kaedahnya? Jika hidup Anda sempit, itu tanda Anda pelit. Itu aja. Ya, terutama pelit kepada orang tua. Jangan sampai nanti kita sama orang tua, dan antum juga hati-hati. Jangan sampai sama istri antum mewah-mewah, lalu orang tua kita sendiri di kampung kelaparan. Tidak dipeduliin. Istri perlu ngingetin suami juga. Ya udah transfer enggak untuk orang tua? Ya udah kirim enggak untuk orang tua? Ingetin juga istri. Jangan nanti istri belinya macam-macam, keluarga sendiri, orang tua sendiri dia lupakan. Dan enggak boleh istri itu berkata harta suamiku, hartaku. Ini ingat nih kaidah Islam nih. Enggak boleh si istri berkata hartaku, harta suamiku, hartaku, enggak boleh. Karena kenapa? Harta suami ibu adalah harta orang tuanya. Buktinya mana? Ketika suami meninggal dunia, lalu tidak punya anak, ibu dapat berapa? Duh, kalau nggak punya anak, dapat berapa? 1/4, dapat setengah. Setengah kemana setengahnya? Keluarga orang tua. Kalau punya anak, dapat berapa? 1/8 kecil dapatnya. Kalau punya anak cewek, orang tua masih dapat. Itu orang tua sampai ini masih dapat kalau punya anak cewek. Jadi nggak boleh berkata harta suamiku, hartaku. Makanya ini perlu paham, jangan sampai nanti ketika suami ibu meninggal dunia lalu diambil semua hartanya. Tapi kita juga para suami perlu ngerti bahwa kalau kita meninggal dunia yang paling akan sibuk mengurus anak kita adalah istri. Makanya kudu disiapin juga untuk istri. Mungkin ada yang dihibahkan untuk dia, mungkin dana dimasukkan 1 miliar ke rekeningnya biar dia punya nyaman gitu loh kan. Itu jangan nanti kita meninggal dunia istri jadi susah. Yang akan paling susah ngurus anak kita siapa? Istri, Pak. Orang keluarga kita belum tentu peduli, benar. Nah maka dari itu di sini akhirnya jadikan istri antum itu investasi. Karena dialah anak kita yang akan ngurus kita berikutnya, adalah keturunan kita adalah yang akan paling banyak ngurusnya itu istri. Keluarga kita, saudara antum, orang tua belum tentu peduli. Ya kan? Apalagi kalau ada masalah. Makanya dari sini kalau ada masalah antara istri dengan orang tua kita, kita sebagai suami itu belajar untuk mengakurkannya. Istri juga perlu paham kalau punya mertua itu rata-rata cerewet. Benar gak Bu? Rata-rata cerewet. Ya Allah, kenapa Anda bilang gini? Ya ini pengalaman juga. Ana ada salah satu jamaah, ya Allah, qadarullah dia mampu.
Setiap apapun yang dibeliin istri, itu pasti ibunya mau. Sisinya dibeliin mobil, orang tuanya minta dibeliin mobil. Akhirnya dia berdoa aja agar bisa melayani orang tuanya. Ya, nah inilah kehidupan. Makanya ingat, diriba dengan orang tua ini kita perlu untuk cek agar kita tidak banyak dosa juga ke istri. Karena bisa jadi dosa-dosa sering kita lakukan, apalagi melecehkan istri, apalagi istri kalau udah nggak cantik, lalu kita lecehkan, lalu antum tertarik dengan yang lain. Ya modalin aja istri. Anda sekarang benar-benar modalin istri, Pak. Ya, ada modalin agar istri sehat. Kalau istri kita sakit itu banyak urusan rumah yang nggak ketanganin. Benar, coba aja dia kalau sakit. Tapi kalau suami sakit, urusan masih berjalan semua gitu kan. Nah karena itu hati-hati dengan dosa riba, hati-hati dosa kita dengan istri kita. Sering-seringlah juga berterima kasih, memohon maaf kepada istri agar Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rezeki kepada kita dan memberikan kita hidayah dan menjadikan keluarga kita itu sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bissawab. Ya.